Tamu. Iya. Kolbun ini kan dimaksud dari yang mana, tapi ini lebih kepada perkara batiniah daripada al-Muhammadiyah bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan kolbun Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebaik-baiknya kolbu. Dan kolbun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipenuhi dengan nur, cahaya, maksud keimanan wa al-Quran, wal Quran. Jadi dan di sini juga dikatakan di dalam Mustadraknya Imam Ahmad bahwa paling baik di antara seluruh makhluk kolbunnya itu punya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hamba-hamba Allah itu yang paling bagus punyanya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali kepada pokok bahasan yang kemarin, Imam Busiri dalam pujiannya, walladzi tamamanahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nazami munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jauharul husni fihi ghairumun qasimi. Tidak ada perbandingannya. Dohir dan batinnya Nabi Muhammad termasuk kolbunnya ini tidak ada duanya. Paling bagus punyanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu para anbiya, setelah itu para sahabat. Makanya kalau kemarin ketika kita bahas ketika habis penutupan sahabat Maulid, itu kan beliau bercerita ketika sahabat yang sholatnya tidak bagus ini diperintah irji fasolli fa innaka lam tusolli. Itu menunjukkan bahwa syariat itu penting. Kolbun batiniah juga penting, jangan dibedakan. Kadang orang mengatakan sih penting hati api, masih gaji bapak, masih meskipun penampilannya kurang bagus, tapi yang penting hatinya bagus. Ini kurang pas. Harusnya dua-duanya bagus, dohirnya bagus, batiniahnya juga bagus. Kalau seandainya mementingkan hanya batiniah, tentu sahabat yang tidak sesuai dengan syariat sholatnya ini tidak mungkin. Nabi Muhammad mengatakan irji fasolli, pergi dengan balik sholat kali, fa innaka lam tusolli. Sebenarnya Anda belum sholat. Jadi syariat tatanan itu penting. Oh, Nabi Muhammad sampai beliau mohon maaf meninggal dunia tidak terlepas dari syariat kok. Bahkan pesannya kepada Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali baginda Nabi Agung Muhammad SAW maka sakaratul maut itu Rasulullah mengatakan jaga sholat. Nah, sholat ini kan ada dalam syariat. Cuman ibadahnya nanti ada perpaduan. Batiniahnya juga diperlukan. Apa? Salah satunya rasa tawadhu, rendah hati. Ketika sholat ya harus rendah hati. Kita menghadap Rabbul Alamin kok. Nah, kalau kita enggak cokak, sombong, bahaya ini. Yulah tote. Fa innaka lam tusolli dikatakan bagi sahabat yang mohon maaf kalau di sini dikatakan yang paling bagus punya Nabi Muhammad SAW, setelah itu para anbiya, setelah itu para sahabat. Yulah tote. Dan kita sama sahabat jauh beda. Artinya paling baik punyanya sahabat. Paling baiknya hatinya sahabat sama Rasulullah tidak sesuai dengan syariat, ibadahnya tidak sesuai dengan aturan, dikatakan fa innaka lam tusolli, Anda sebetulnya belum sholat. Maka harus dipenuhi tatanannya itu. Aturan-aturan ini syariat harus dipenuhi. Tidak bisa kita mengatakan ya yang penting hatinya apik seperti itu, tidak bisa. Hati-hati loh ya.
Kenapa? Karena akhir zaman ini Masya Allah orang pada pinter semua ngerangkai kata-kata, sehingga kita kalau tidak punya fondasi yang baik maka kita akan tergerus, maka kita akan ikut kepada mereka. Coba dengan bayangkan kejadian kemarin dan dengan kembali ke 20 tahun sebelumnya. Jadi antara 90-an gitu. Ketika tahun 90-an pernah terbesit tidak di dalam pikiran panjenengan ada yang berani mudik-mudik perkara sholat? Tidak ada. Tahun 2018 carut marut itu semua. Nanti ke depan bisa jadi lebih parah lagi. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Fitnahnya luar biasa ini. Hati-hati, makanya jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wasilahnya dengan kita berbaca kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di sini kalau kita sampai kintil, waduh, naudzubillah min dzalik, bahaya ya. Hati-hati. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan yang dikhawatirkan beliau bukan perkara dajjal. Padahal Dajjal saktinya luar biasa, dugdengnya Masya Allah ini Dajjal ini. Tapi beliau tidak khawatir dengan Dajjal. Yang dikhawatirkan siapa? Ulama suk, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Hati-hati. Imam Ghazali aja di zamannya Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu mengatakan saat ini, Imam Ghazali yang mengatakan di zamannya Imam Ghazali saat ini banyak ulama suk. Nah kalau sekarang cari aman, anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita harus bijak di sini. Ini udah selesai apa belum? Ya, Allah mengatakan di antara hamba-hamba yang lain itu yang paling bagus punya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya kita bisa buktikan. Pernah dengar cerita ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat mau akan ke masjid, mau ke Ka'bah. Oh ini emang diborong. Dilempari. Emang diborong. Orang dilempari jiwanya dilempari. Ya, terus ketika tidak ada yang lempari malah beliau bingung mana yang lempari oleh ada. Itu coba kita kiaskan kepada kita. Kita mau pergi ke suatu tempat, kemudian ada yang ganggu kita. Bagaimana sikap kita kepada orang yang ganggu? Itu bisa kita lihat, yaitulah batiniah kita. Kalau Nabi Muhammad ketika biasa diganggu, tidak ada yang ganggu, dicari. Biasanya lempari kemana? Ditanya, oh ternyata sakit, dijenguk. Dikiaskan sama kita, lempari kita yang ganggu kita sakit. Wah, bisa. Ya, itu batinnya kita ya seperti itu sudah. Yang membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, kualitasnya. Ada banyak orang mengatakan kita tidak mungkin menyentuh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya pendapat dia keliru. Kalau kita sama dengan Nabi Muhammad jelas tidak mungkin. Tapi kalau kita mencontoh masih bisa. Kenapa? Allah menyuruh kok. Fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Suruh ibadah. Contoh, kita disuruh sabar. Nabi Muhammad juga sabar, kita dicontoh sabarnya. Kalau sabarnya kita kelasnya ya, masih receh, tapi kalau sabarnya Nabi Muhammad istimewa. Salah satu contoh itu tadi, saya kasih contoh. Kalau kualitas kita dengan Nabi Muhammad jelas tidak sama. Oh dari batiniahnya sudah dikatakan yang paling bagus punyanya Nabi Muhammad. Nah, kok dengan kata iri barang kalau kata mengkode menungso ini betul memang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari golongan kalian siapa? Manusia. Nah kalau utusannya Allah dari golongan malaikat, tidak mungkin nutut kita. Rasulullah manusia, tapi manusianya tidak sama dengan kita, gitu loh yang dimaksud. Kualitasnya tidak sama. Sama jenisnya manusia, sama. Saya analogikan, saya kiaskan gitu. Emas, sama-sama emas, tapi kan ada karatnya.
Ada apa nih? Kalau berlian itu apa? Itu tingkatannya kan ya. Rasulullah paling bagus sama manusia, ya sama manusia tapi tidak sama. Apa yang membedakan? Ya kualitasnya itu tadi. Jasmaninya aja sudah tidak sama. Nabi Muhammad tidak pernah ngomong 10 kali jadi kan. Padahal maghrib. Padahal maghrib, kalau betul ngomong jaminan betul padahal maghrib. Tapi ini saya kasih contoh ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita namanya akal pikiran untuk bisa membedakan hak, untuk bisa membedakan batil. Untuk bisa bilang, oh ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, akal pikiran itu. Taruhlah dengan duduk di masjid seperti ini badal maghrib. Kemungkinan angkop itu kan teramat besar akan terjadi muak. Kadang ya harus berjamaah. Kok ngarep itu urut nurangi pulau barang kan. Tapi ketika posisinya dibedakan, waktunya sama. Ini misalnya terus enek orkes atau ngedutan. Padahal maghrib angkop enggak? Orang orkes angkop. Penyanyi mulai dulu. Kenapa loh? Di situ loh. Ini ada satu apa ya? Mekanisme yang digunakan para musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk merusak daripada kita anak keturunannya Nabi Adam. Iblis dan bala tentaranya mulai dari diperintah oleh Allah untuk turun ke alam dunia. Ketika terlaknat dia diusir oleh Allah. Bahasa guyonan kula iblis kedekti gendera perang kali Nabi Adam dan anak turunnya. Dan itu disampaikan kepada Allah dan Allah mengamini, ya gak apa budon. Tapi sing ikhlas tidak bisa. Manusia-manusia yang terjaga di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan bisa digoda iblis. Dan dia selalu berpikir keras bagaimana kiat, bagaimana cara, bagaimana strategi anak Adam manusia ini jangan sampai melakukan amal soleh. Seandainya dia melakukan amal soleh, maka nilainya harus nol, tidak punya nilai di hadapan Allah. Nol nilainya. Dia berpikir bagaimana strateginya. Semua pasukannya, tentaranya dikerahkan untuk merusak dalam rangka ini tadi. Pahami ini, kita punya musuh. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa setan, iblis dan bala tentaranya merupakan musuh yang nyata bagi kita. Musuh itu betul-betul musuh. Pahami itu. Kita kalau sudah tahu musuhnya, otomatis kita akan tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Kalau pertandingan kan waktu A, B, tanding, mikir bagaimana caranya mengalahkan B, yang B mikir bagaimana cara mengalahkan A, berpikir keras. Kalau perkara ibadah itu juga mohon maaf ada dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu pingin ibadah kita, amal soleh kita nilainya nol, zong. Bahaya ini. Pahami di situ. Makanya kalau kemarin saya memperhatikan jauh dari beliau ketika penyebutan Jabari Maulid itu ada poin penting. Kita sering mendengarkan kalimat tersebut, kita sering mendengarkan peringatan tersebut, tapi ketika hati kita tidak tergoyah, dalam artian hati kita standar, tidak tertarik, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, maka ya kita nyantai seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal di situ ada bahaya besar yang mengancam kita. Apa? Yaitu perkara sholat. Ketika sholat ini tidak diperhatikan akan menjadi bahaya dunia dan akhirat kita. Buktinya Allah mengatakan amal yang pertama akan diperiksa. Diperiksa itu bukan Allah tidak tahu. Ini saya ulangi lagi. Allah Maha tahu. Kenapa kok dikatakan diperiksa? Diperiksa ini lebih kepada
diperlihatkannya lagi rekam jejak kehidupan kita di hadapan kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ada bukti otentik, bukti nyata. Ini loh kesalahanmu. Kalau sholat kesalahanmu ini loh. Jadi tahu. Nah kalau seperti itu yang terjadi, bagaimana? Sholat kita amburadul, waduh. Sholat kita berani kita tinggalkan, alhamdulillah menjadi bahaya. Dan ketika sholatnya oleh Allah dinilai, dikatakan bahwa sholat kita baik dengan bukti rekam jejak kehidupan kita ini tadi, maka amal-amal yang lain oleh Allah dianggap baik. Ini poinnya di sini. Mumpung kita masih hidup di dunia, maka perkara sholat jadikan prioritas. Jadikan perhatian betul, jangan main-main dengan perkara sholat. Jangan main-main. Bagaimana agar sholat kita itu dianggap baik? Allah sudah mengingatkan secara umum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, itba Rasulillah. Contohlah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW sempat secara spesifik mengingatkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Kita belajar Nabi Muhammad saat ini. Kita bahas kolbunnya Nabi Muhammad SAW saat ini. Dan lain dan bukan salah satu contohnya, yaitu kita ikut apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, termasuk perkara sholat. Jenengan pun hatam loh sifat sholat Nabi. Kudune sholatnya jenengan wis jadi master of the piece. Nek sarung master piece itu larang nek sarung loh. Sholat juga harusnya, karena sarungnya harganya mahal, tentu berkualitas. Ibadah kita bernilai tinggi kalau ibadah kita berkualitas. Bagaimana agar ibadah kita berkualitas? Kaitkan dengan Nabi Muhammad. Sholat kita samakan contoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad dengan dalil shollu kama ra'aitumuni usolli. Oh sahabat sholatnya agak bener aja diperintah irji fasol fa'ina kalam usolli dengan satu menit dereng sholat. Padahal sahabat itu walaupun sholat. Ketika Kanjeng Nabi ulangi kalimat ini wau ngantos ping 3, sahabat ini sholat ping 3. Kanjeng Nabi tasih dawuh fa inna kalam tusolli, sahabat iki bener. Ketika Habib Adi dawuhaken teng iki PGRI kalau iki penutupan safari maulid kula sing gemeter. Fa inna kalam tusolli, sebenarnya Anda belum sholat padahal sudah sholat. Ayo kita pelajari. Rukun sholatnya sudah terpenuhi enggak? Dan kita tahu tidak syarat-syaratnya sholat. Ini. Nah, saat ini yang saya ngapunten gitu, akui saja gitu. Ngaku kepada Allah, terus terang kepada Allah. Kalau sholat kita ini corak marit, gak karu-karuan, tidak tahu keabsahannya. Oleh sebab itu Belajar bagaimana? Ya belajar tata cara sholat lagi. Kemudian perbaiki dari kualitas sholat. Yang perlu kita perhatikan, kalau perbaiki berarti kan yang akan datang. Yang telah lalu, ya kalau kita tahu kita meninggalkan sholat, ya harus dibayar. Kalau tahu sholat kita tidak sah, ya harus dibayar. Kalau tahu kita tidak melakukan rukun di dalam sholat, berarti kita punya utang sholat. Kalau tahu ya dihitung. Mulai kapan? Mulai yakil balik. Cah cilik-cilik tas-tas ini mungkin masih baru-baru balik. Nah kalau pun saya kulo, taruhlah balik kulo itu umur zaman ini nek dulu itu luas. Saat ini kita tunjuk. Taruhlah balik kulo umur 17 tahun. Terus kulo ngertos cara nikun ngicari hadas besar. Baru tahu cara yang benar menghilangkan hadas besar itu umur 30. Berarti 13 tahun. 13 tahun ini sholat kulo gak karu-karuan. Dalam artian apa? Wong sing
ngertine umur 30 baru ngerti cara mandi besar yang benar, baru tahu. Berarti mulai akil balik kita masih punya adas besar sampai umur 30. Ini dong apa dong? Kita gak dong ayo mulai. Paham ya? Dan ini 13 tahun itu dibayar ini, dikontok ini. Karena ngitung setahun nenek 300 sudah tidak 6 atau sudah 5 365 setahun dipino 13 dipino 5 yuk ketemu ini sholat yuk makanya dari kodok. Kenapa? Karena bayar utang ngodok sholat itu berlaku hanya di alam dunia. Kalau di alam barzah kayak itu kan terus ditutup, tidak bisa kita dalam artian tidak bisa kita melakukan amal soleh, tidak ada nilainya. Kita melakukan ketaatan, tidak ada nilainya di alam barzah itu ketika masuk alam kubur. Yang ada ya di dunia ini. Mumpung tasik gajah di ambekan, mumpung tasik besar alam dunia. Hadapan kula datang Allah mugi kula panjenengan keluarga keluarga panjenengan dibagi panjang umur kita. Amin. Dan dihitung. Nek menawi boten semerap, kula pun sumpah ya. Utang kula nek tangga kula ya lali. Boleh tak sembahyang itu piye? Yo sak kuwate. Yang penting ada laporan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula iki jelas nggadahi utang salat jenengan, tapi kula supen jumlahe pinten. Kula bayar tapi kula nyicil iki. Itu yang diajarkan Abu Bakar ke saya. Cara paling enak yaitu ketika melakukan qadha salat langsung satu pengerjaan 5 waktu. Misalnya pada ini dengan bagi ngelapai kodok sholat langsung mawon. Pertama mungkin bagi isya riyen usolli fardhul isya'i kodokan. Nek piyambak nggih boten damel makmuman, boten damel imaman. Nek jamaah ya imaman utawi makmuman. Lillahi ta'ala Allahu akbar sampai sekawan rakaat salam ngadeg malih usolli fardhul subhi kodokan. Nek makmuman, nek imaman, nek jamaah, ya makmum kali imam dan boten piyambak lillahi ta'ala. Rakaat rampung, ngadeg malih, rampung salam, ngadeg malih. Sholli fardhu dhuhri qadaan. Mangko nek jamaah, ya makmuman imaman, sekawan rakaat, ngadeg malih asar, sekawan rakaat, ngadeg malih maghrib, sekawan rakaat. Rampung berarti hari ini kita membayar 1 hari sholat yang mungkin kita tinggalkan, yang mungkin sholatnya kita tahu tidak sah. Karena apa? Banyak faktor tidak sahnya ini. Bisa masih ada besar karena baru tahu umur sekian tahunnya, atau mungkin kita tidak tahu rukunnya sholat, nggak ngerti bahwa Fatihah itu rukun sholat tiba ini sholat nggak tahu mau Fatihah. Nah, kita tidak tahu nggak sahnya ini. Buat dikira pulau ngedeni, ini perkara penting. Kenapa? Karena ketika Allah memeriksa sholat kita, menunjukkan sholat kita, oh sholatnya gak api, tapi dikodok api, berarti sedoyo api. Nek sholatnya elek, berarti ini kita butuh pemeriksaan amal-amal soleh yang itu. Bahkan kalau ini terakhir bagi setengah songo, Habib itu serius. Golongan 3 niki mlebu surga Allah Ta'ala tanpa hisab, gak ditakoni. Kudus, ingin boten? Iya. Jangan madosi, jangan terposisi di 3 golongan. Golongan pertama, wonten seruan, wonten swara, diket mlebu surga langsung boten ndamel hisab. Lah ketika ditimbali niki wau kelompok niki kados wajahe sorot wonten cahaya. Yo glowing lho. Nek glowing kan yo faktor X gitu. Iki gak glowing, wis kumpuli glowing iki. Wong bercahaya kok. Nah, terus niki kali malaikat golongan iki ditangleti. Jenengan kok mlebu surga penaken gak ditakon iki. Gambar nopo kok saged jenengan ngeten iki.
Tiyang ingkang ditangketi saking kelompok pertama niki sanjang teng malaikat. Kula ngeten niki amargi saderenge muadzin adzan pun teng masjid. Iki golongan pertama. Golongan kali ditimbali ngoten niku. Lebet wajahe nggih melorot ngoten niku. Terus malaikat ditanglet jenengan kok saged ngeten nangsal ngeten iki perkawis napa? Kula niku teng alam dunya ketika muadzin adzan, kula niku pun teng masjid. Sing pertama saderenge adzan, piyambake pun teng masjid. Golongan kaping kalih ketika muadzin adzan, niki piyambake pun teng masjid. Ingkang kaping 3, golongan kaping 3 ketika ditimbali mlebet surgane Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab niki wau, nggih wajahe melorot niki wau. Kalau mereka ditangleti perkawis napa jenengan kok saged ngeten niki. Ketika muadzin adzan niku kula pun berangkat teng masjid. Nah lek sing pengin mlebet surga tanpa hisab jenengan padosi dengan posisi pundi. Mek golongan 3 gaene golongan 4. Golongan 5 yo gaene. Kula berangkat golongan 7. Nek pun komat gaene. Gaene. Namun wonten 3. Menawi pengen ngoten iki nggih jenengan padha jenengan badhe mlebu kelompok pundi. Nek kula pengin mlebu blon mboten pundi kelompok sing 3 iki sak kersa to Mas. Kayak pengin blon mboten. Soale kita kali Allah taala nek kadang dijibet. Kadang dibelibet. Makanya nyun sewu kula imutaken. Kula nggih ngeleni pribadi kula. Pengertosan ingkang boten pas jenengan tinggal jenengan ngugemi dawuh Allah taala napa perkawis salat. Kanjeng Nabi ngeleni Sayyidina Ali jogon salat. Berarti ketika jenengan mireng kata jagalah kengen jogo berarti perkawis niki penting. Omah sumugi akeh donyane sampai ana satpam pun jogo. Berarti donya sing teng lebete griya iki penting, makane diundangne satpam. Lah satpam iki diperintah jaga niki mboten main-main satpam. Mboten mek jaga tok teng ajeng mboten, mesti keliling. Ningali keadaan, mempelajari situasi kondisi daripada rumah tersebut karena diamanahi untuk menjaga yang perkaranya penting. Salat nggih ngoten, salat itu penting. Dados teng lebete salat sedaya perkawis ingkang terhubung kali salat niku nggih penting. Maka perhatikan. Napa kula kok bahas masalah hadas gede, hadas besar? Karena hadas besar hubungannya ada dengan perkara sholat. Orang boleh sholat kalau tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Orang boleh sholat kalau tubuhnya bersih dari najis, pakaiannya bersih dari najis, tempatnya bersih dari najis, terhubung dengan sholat. Penting itu, perhatikan. Untuk menghilangkan hadas kecil, wudu. Berarti wudu itu perkara yang terhubung dengan sholat. Wudu itu penting, maka perhatikan. Ruwet tiba ini, akeh sing diperhatikan ini. Jadi gak hanya sholat tok, Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Kalau ini berkualitas sholatnya, semua perkara yang terhubung dengan sholat, bahkan perkara sholat tersendiri, hubungkan, kaitkan dengan Nabi Muhammad, maka semuanya akan menjadi istimewa. Engkang boten nilai ibadah ketika dihubungkan dengan Nabi Muhammad, maka akan dinilai ibadah. Contoh, kalau ini contoh gitu, mlebu jeding, masuk kamar mandi. Itu ketika dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menganjurkan ketika masuk kamar mandi, dahulukan kaki. Ya ilaha illallah. Kaki kiri. Ketika jenengan mlebu kamar mandi kaki kiri dulu. Dalam hati niat ibadah Rasulullah, langkahnya sikil kiwa datang kamar mandi sudah bernilai ibadah. Kenapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Ini yang bukan ibadah akan bernilai ibadah. Apalagi
sebagian ibadah dikaitkan dengan Nabi Muhammad, maka ibadahnya akan istimewa. Paham nggak? Paham nggak? Mulai pun termasuk kolbon ini wau kita belajar itba Rasulillah nanti akan dibahas salah satu di kalau paling contoh mawon kata soalnya sifat-sifat batiniah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau memiliki konsisten atau setia. Dengan krungu kata setia mesti hanya dengan pasangan. Ambil bojone kudu setia. Nek siji yo siji, nggih to nggih. Keliru. Wis ora bahas wati dengan. Gitu. Kanjeng Nabi itu setia, Kanjeng Nabi itu konsisten. Buktinya, coba jenengan yang gak ada HP, googling, kayak ngetos googling, jenengan adosi teng Google perjanjian Hudaibiyah. Nopo isine? Isine teng perjanjian Hudaibiyah iki ngrugine umat muslim, tapi Kanjeng Nabi purun tanda tangan dan Kanjeng Nabi konsisten terhadap isi perjanjian Hudaibiyah. Ini loh keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau kita melakukan perjanjian terus merugikan kita, purun perjanjiannya meskipun ditandatangani. Tapi kalau Kanjeng Nabi, beliau konsisten, terus tanda tangan, isinya dilakukan meskipun merugikan. Salah setunggal poin yang merugikan perjanjian Hudaibiyah itu ngeten. Ketika wong muslim teng Mekah ditawan gak oleh dijaluk. Sak sulit tiang kufar ketangkep tiang muslim asal dijaluk. Niku ngrugekne muslim napa nguntungke muslim? Ngrugekne muslim tapi kan dengan tanda tangan. Dan mau. Kenapa? Itu ada penjelasan tadi, salah satunya wawasan ilmu pengetahuan Nabi Muhammad SAW amat luas, sehingga pandangannya jauh ke depan. Kalau kita kan pandangannya pendek, oh ini rugeknya aku ini. Kenapa? Pengetahuan kita kurang, ilmu kita kurang, seburung, kasih do, batal. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Ini salah satu contoh dari kolbun sifat batiniah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah bijing tidak dipalik. Kita sekata soalnya. Nggih. Nggih, pun kata Bapak iki. Terus tidak. Wonten ingkang disampaikan teng kula saderengipun. Wis pun saya takon langsung mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa hu'anna wa kun lana haitsu kunna ya rabbi ya aminal haq ilaika wajhatul abad wa kun alaina bil ihbab wa kun lana wasdidil bab ya rabbi arbab abdul fakir halal bab hatta wa fatal asbab mustadrikan badal bab ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda fawqa alladhi ma'abdu fadrik bi rahmatik fil hal ya mujida khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sitra alal qabaih wal a'dhar ya man yara sirra qalbi hasbitila uka hasbi wa hubbi afbika dhalbi wasrif usudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi sidqan wa aqsa muradi ridha'uka dhaimul hal ya rabbi inni as'aluka al-'afwa anni wa lam yakhif fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abdi min syubi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil qil wal qal wa hubbi dunya tamimah
بخير حكيمة فيها بلايا مقيمة قال يا ويحنا نفس الغمية عن السبيل سوية الحق روج علي وقتها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي وانظر إلى القلب يا ربي يا خير كافي اهلك علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشعني مع عذابك ويتجيل ثوابك وقص رحمتك حقا وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فزد بيسرك عذره مما بجودك والإفضال وكن عليه بتوبة أزله من كل حوبة واحسنه من شر أوبة لكل ما أنت قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت أنت بالأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبرشك وكفرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير وتجنا من مصيري واهدم بالإيمان الآجال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمت الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تصرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فاكتب علينا توبة نغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأقبل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا
la bi'tisabin minna bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli salam wa salam Rabbi alaihi hatta al-habbi wa alihi wa sahbihi adada tafsis suhdi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi. Iya. Mengenai bahwa kita berada dalam aman yang dibaca, mungkin apa mereka juga apa yang berlaku, ekspresi yang diberikan Allah SWT.